info yang dapat saya laporkan. 813, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gumbang, ketemu lagi dengan aku Ais. Nah, jadi sudah setahun semenjak kami menginjakan kaki di puncak Arjuna Welirang. Bisa dibilang Arjuna Welirang ini adalah gunung terakhir yang kami daki setahun belakangan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian yang terjadi pada masa sekarang. Seperti yang kalian tahu, ada info gunung ditutup, lalu kemudian ada info lagi gunung dibuka, kemudian ditutup kembali. Jadi kami memutuskan untuk rehat sejenak sembari menunggu keadaan mulai membaik dan persyaratan-persyaratan untuk naik gunung udah pasti. Vlog Arjuna Welirang part 3 ini tertunda cukup lama karena ada beberapa hal yang mengharuskan aku pulang ke Kalimantan. Setelah membereskan beberapa urusan tersebut, akhirnya kami dapat melanjutkan produksi kembali. Part 3 ini adalah part yang paling spesial dari rangkaian perjalanan Arjuna Welirang. Kenapa spesial? Karena menurut aku di part ini aku merasakan momen-momen emosional buat aku pribadi dan juga tim. Dan di part ini juga akan menjadi media untuk kami mengklarifikasi kepada teman-teman semuanya, terutama orang tua dan orang-orang terdekat kami tentang sebuah kabar yang sempat beredar yang menyatakan kami hilang. Karena untuk saat ini masih belum memungkinkan untuk berpergian, jadi untuk video kali ini narasi dan voice over akan diisi oleh Mbak Desi. Penasaran gimana Arjuna Welirang part 3 ini? Mari kita kembali ke Oktober 2020. Sebelum lanjut ke vlog, jadi di hari ketiga kami di kawasan Tahura, Raden Suryo. Setelah sebelumnya kita berhasil summit di puncak Welirang, rencananya kita melanjutkan summit ke kakaknya, yaitu Arjuno. Sebetulnya malam sebelumnya ada sedikit drama guys, tetapi karena kita semua terlalu lelah dan hektik, jadi tidak sempat menyalakan kamera. Jadi ceritanya, seperti yang sudah kalian tahu, kami sebelumnya menginap di pondokan. Setelah turun dari puncak Welirang, makan dan berkemas, kami bergeser sedikit untuk mendekat ke jalur Arjuno. Selain lebih dekat ke Arjuno, juga untuk mendapatkan suasana baru, alias demi konten. Rencananya, kami akan bermalam di sumber air di antara pondokan dan Lembah Kidang 2. Seperti yang sudah menjadi tradisi kami, tentunya kami tidak melakukan pendakian tanpa melakukan riset terlebih dahulu dan perencanaan terlebih dahulu. Dengan berbekal peta fisik dan GPS track yang sialnya cocok, kami memutuskan jalan ke titik yang kami maksud. Matahari sudah hampir terbenam saat kami mulai jalan, dan sepenuhnya tenggelam saat kami tiba di titik yang kami maksud. Hal pertama yang kami lakukan tentu saja mencari sumber air. Beberapa saat kami berkeliling di dalam gelap area tersebut. Tidak lama kemudian kami menemukan wadah penampungan air yang sialnya air tidak mengalir. Dengan fakta tersebut kami dihadapkan di 3 pilihan. Kembali ke pondokan, lanjut ke Lembah Kidang meskipun belum tahu apakah di sana terdapat air, dan stay di sini tanpa air. Dalam kondisi seperti ini, leadership dan kekompakan tim sangat penting guys. Akhirnya untuk memastikan apakah opsi lanjut ke Lembah Kidang memungkinkan dalam kondisi malam begini, dan apakah di sana terdapat sumber air. 2 orang di antara kami mencoba jalan ke Lembah Kidang. Yang ini dan yang ini. Tidak guys, tidak seperti yang kalian pikirkan. Ini bukan foto terakhir mereka. Keduanya masih bernafas sampai sekarang. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Jadi, 2 tim kami ini memutuskan untuk mencoba jalan ke Lembah Kidang untuk memastikan apakah memungkinkan bagi seluruh tim untuk melanjutkan dan apakah di sana terdapat sumber air. Harap diperhatikan ya guys. Keputusan yang kami ambil ini berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan bondo nekat. Pertama, kami melengkapi diri dengan radio, jadi di antara tim yang jalan ke depan dan tim yang menunggu di lokasi selalu dapat berkomunikasi secara real time. Kedua, kami juga dilengkapi dengan GPS track di masing-masing tim. Kami bisa tahu persis lokasi kami saat itu, dan juga lokasi tim satunya secara presisi. Jarak, arah, bahkan jalur juga dapat kami ketahui dengan jelas. Ketiga,
Jangan pernah meninggalkan teman atau jalan sendirian. Dalam kasus kami yang berjumlah 8 orang, memilih 2 yang masih punya stamina lumayan, jika tidak bisa dibilang prima, adalah pilihan yang tepat. Supaya 6 sisanya bisa beristirahat. Ingat, kami masih harus membangun tenda. Terdengar sempurna? Apakah faktanya demikian? Tidak, guys. Jangankan sampai ke Lembah Kidang, apalagi menemukan sumber air. Tidak lama setelah mereka jalan, mereka melaporkan melalui radio bahwa mereka telah keluar jalur. Katanya, melalui radio, jalurnya sangat rapat dengan ilalang tinggi menutupi jalur. Kami terlalu sibuk mencari jalan sampai saat kami sadar dan memeriksa GPS. Kami telah keluar jalur. Kami tahu persis lokasi kami dan tahu persis arah mana untuk kembali, tapi kami tetap tidak bisa menemukan jalurnya. Mungkin ada yang berpikir, jika sudah tahu arah kembali, kenapa tidak langsung ambil jalan lurus saja? Hal itu bisa jadi opsi, tapi bisa sangat berbahaya. Terutama saat malam hari seperti kasus kami ini. Berjalan di luar jalur mengandung resiko. Kita tidak tahu persis apakah yang kita injak aman atau tidak. Bisa saja ada lubang yang tertutup ilalang, jurang, sarang binatang, dan lain-lain. Jadi, tetaplah berada di jalur. Kembali ke 2 teman kita tadi. Setelah berputar-putar beberapa saat, tetap saja tidak berhasil menemukan jalur. Dalam kondisi seperti ini, hal yang terpenting adalah tetap tenang, guys. Jangan panik. Inilah pentingnya jalan dalam tim. Adanya teman dalam situasi genting seperti ini bisa saling menenangkan. Meskipun juga ada andil besar dari berbagai teknologi pendukung keselamatan yang melengkapi kami. Setelah beristirahat sejenak, mengambil nafas, dan menenangkan diri, 2 teman kami ini mencoba mencari jalur kembali dan melapor telah berhasil menemukan jalur. Tidak lama, mereka kembali ke titik di mana 6 temannya telah menunggu. Opsi lanjut ke Lembah Kidang jelas bukan ide yang rasional. Tinggal 2 opsi, memilih kembali ke pondokan atau stay di tempat kami sekarang. Melihat kondisi fisik yang sudah lelah, opsi untuk kembali ke pondokan kami eliminasi. Mengingat juga tadi pada saat berangkat dari pondokan, kami menjumpai banyak pendaki yang berdatangan. Pasti akan kesulitan menemukan campground malam-malam begini. Kami putuskan untuk stay di sini dan mendirikan tenda. Soal air bagaimana? Tenang, 2 orang di antara kami yang entah kebetulan atau memang takdirnya adalah 2 orang yang sama yang sebelumnya tersesat tadi, menawarkan diri kembali ke pondokan untuk mengambil air. Selesai pasang tenda dan beberes barang bawaan, 2 teman kami ini memberi isyarat untuk berangkat mengambil air. Kami semua menyiapkan wadah air semaksimal yang tersisa dan juga tas untuk masing-masing teman kami ini. Dan berangkatlah mereka, tentunya tetap dilengkapi dengan radio dan GPS track. Saat itu hampir tengah malam saat 2 teman kami ini berangkat. Semoga saja baliknya tidak jadi 3 orang. Tapi nggak apa-apa, kalau yang ketiga ikut bantu bawa air juga. Tidak lama mereka melapor telah sampai ke pondokan dan mulai mengisi air. Pikir kami yang tinggal di tenda, mereka lari apa gimana? Cepet banget sampai di sana. Dan benar saja setelah dikonfirmasi melalui radio, mereka bilang memang lari. Biar cepet katanya, juga mumpung tasnya kosong tidak ada beban apapun. Beberapa saat setelah mengisi air, 2 teman kami melapor sedang perjalanan balik ke camp. Laporan diterima dan kami menunggu. Lama kami menunggu dan masih belum muncul juga. Di radio juga tidak ada laporan. Kami coba kontak dan syukurnya mereka merespon. Dengan nafas tersengal terdengar, istirahat bentar, berat cuy. Wajar saja lawang mereka masing-masing bawa 10-12 botol air mineral 1,5 liter. Plus water bladder. Adalah sekitar 20-an kilo kurang dikit. Ya berat. Akhirnya, setelah beberapa saat, mereka berdua kembali ke camp. Dengan air tentunya. Entah kami lebih senang teman kami yang kembali atau airnya. Pokoknya harus lengkap, teman kami dan air. Kalau airnya saja yang datang, ya kami kabur. Ya kali air jalan sendiri. Juga kalau teman kami saja yang datang tanpa air, pasti kami suruh balik. Untungnya, mereka datang lengkap, teman kami dan air. Setelahnya kami masak singkat dan lanjut istirahat. Besoknya kami lanjut nonton vlog lah. Yang ini ada footage-nya. Selamat pagi, ini hari ketiga kita di gunung. Gimana Gus? Aman. Aman? Ya biar yang itu dulu.
Wis meledak. Jadi, memang rencana awalnya kita berniat mengejar sunrise di Arjuna. Tetapi karena ada kejadian semalam, akhirnya kita urungkan. Tidak apa-apa lah ya kita gagal dapat sunrise, tapi kita tetap berusaha menggapai puncak. Biar ada alasan buat datang lagi di lain waktu. Kita bangun sekitar jam 7 pagi, sebagian. Beberapa ada yang masak untuk menu sarapan, dan yang lain menyiapkan perlengkapan yang akan kita bawa naik. Halo guys, selamat pagi. Jadi sekarang udah jam setengah 10 pagi. Hari ini adalah hari ketiga kita berada di kawasan Arjuna Welirang. Nah, kemarin setelah kita muncak dari Welirang, kita awalnya ngecamp di pondokan, terus kita habis muncak kita makan, beres-beres, terus kita pindah ngecamp di Lembah Kidang supaya lebih dekat ke Arjunanya. Nah, habis ini kita mau langsung melakukan pendakian kedua kita, yaitu ke Gunung Arjuna. Sampai jumpa di atas. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa ya? Arjuna never flat. Arjuna never flat. Ya, Arjuna never flat. Sekitar pukul 10 pagi, kita mulai melangkah untuk menggapai puncak Arjuna. Tidak lama kemudian, kami sampai di Lembah Kidang. Lembah yang semalam hampir menyesatkan kami. Entah kenapa, pagi ini kami tidak mengalami kesulitan sama sekali. Kami berhenti sejenak di sini untuk menikmati indahnya Lembah Kidang, berfoto, dan mengambil gambar aerial. Sebagai informasi, di sini ada sumber air dan campground yang luas. Duh, pasti menyenangkan apabila bisa bermalam di sini. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. You'll always be my night sky. Sayangnya, kami tidak dapat berlama-lama di sini. Perjalanan masih jauh dan cuaca mulai tidak bersahabat. Sejak pagi, memang cuaca hari ini tidak sebagus hari kemarin. Sepertinya kami harus berjalan di bawah hujan. Tentu saja, kami telah mempersiapkan diri akan hal itu. Tapi, tetap saja dalam pikiran kami, cuaca cerah tentu lebih menyenangkan. Kami menyusuri Lembah Kidang, mengikuti kelokan jalan yang cukup besar dengan kontur tanah yang berbatu. Awalnya, kami merasa tidak ada yang aneh dengan jalur tersebut. Sampai kemudian, kami menyadari telah keluar jalur. Belum terlalu jauh, dengan segera kami mencari jalur yang benar. Ini guys, pentingnya perlengkapan navigasi dan keterampilan membaca peta. Oke guys, kita kembali ke jalan kehidupan yang keras. Batu semua. Oke guys, jadi aku habis jatuh. Untung nggak in frame.
Tidak lama setelah kembali ke jalur, hujan mulai turun. Bergegas, kami menutupi diri dengan jas hujan, pasang gaiter, dan lainnya. Aku tak tinggal. Minggir kita udah dingin hijau semua. BTW aku lapar. Tolong masuk. Ya. Buka jajan. Gimana Mas Porter? Quarter. Enak loh ya. Hujan sempat mereda pada saat kami beristirahat di antara Lembah Kidang dan Batu Besar. Tetapi, tidak lama setelah kami melanjutkan perjalanan, hujan kembali turun. Dari sini, jalur semakin menanjak dan berbatu. Beberapa saat kemudian, kami menjumpai Watu Gede atau batu besar di ketinggian 2790 mdpl. Yang perlu diingat di sini adalah setelah Watu Gede ini akan ada percabangan yang menghubungkan jalur Arjuna dengan jalur Walirang. Ada percabangan sekarang ini ke Walirang, kita ke Arjuna. Oke, terima. Sedang berada di ketinggian 2900. Ya, bisa dibilang lumayan cepat karena treknya yang langsung naik. Jadi jarang kayak muterin gitu, langsung naik lurus. Keadaannya di sini sih masih berkabut, tapi tadi sempat dapat sinar matahari sedikit. Ya semoga aja pas kita sampai di puncak udah terang lagi. Doain kita ya. Sayangnya, semakin naik, hujan semakin deras. Beberapa di antara kami mulai kedinginan dan mengalami gejala awal hipotermia. Tangan mati rasa, badan menggigil, dan mulai kehilangan kemampuan untuk menghasilkan panas. Beberapa pendaki lain yang kami temui memutuskan untuk turun. Dengan kondisi fisik yang mulai drop, memaksakan diri untuk turun pun juga dapat membahayakan jiwa. Kami putuskan untuk mendirikan shelter dan berusaha menghangatkan badan. Kami berbagi tugas melalui radio. Grup yang di depan, yang kondisi fisiknya masih kuat, bertugas mendirikan shelter dan memasak air. Sedangkan sweeper kami di belakang bertugas memastikan seluruh anggota tim dapat mencapai shelter dengan selamat. Ya, kami memang berpisah rombongan, tapi tetap dalam koordinasi yang baik. Di lain kesempatan, kami akan bagikan gaya unik kami dalam mendaki ini. Kami putuskan untuk mendirikan shelter, berteduh dari hujan dan memulihkan kondisi fisik. Minuman hangat dan bekal yang kami bawa seperti menjadi penyelamat untuk melawan cuaca dingin. Belum terfikirkan sama sekali apakah akan lanjut naik atau kembali turun. Karena yang terpenting sekarang adalah memulihkan badan untuk dapat mengambil keputusan yang jernih. Apapun keputusannya nanti, semua harus dalam pertimbangan yang matang.
Arjuno seperti melunakkan hati atas kegigihan kami. Beberapa waktu kami menunggu, di atas ketinggian 3000, cuaca berangsur membaik. Hujan yang sebelumnya deras mengguyur badan, perlahan mereda. Bersama dengan kabut yang mulai tersibak, Arjuno membukakan mata kami untuk mensyukuri keindahan ciptaannya. Momen ini menjadi salah satu momen yang paling berkesan bagi kami. Meskipun tim sudah bersama cukup lama, bukan tim yang baru kemarin saling bertemu. Masih saja, dalam banyak hal, kami sering berselisih paham, berdebat, bahkan bertengkar. Tapi, dalam benak masing-masing, ternyata kami saling menyayangi. Menjadi salah satu momen pendewasaan bagi kami, melenyapkan ego, dan menyadarkan bahwa puncak manapun, titik mana saja, tidak lebih berharga dibandingkan dengan kekeluargaan ini. Meter lagi. Bersama dengan membaiknya cuaca Arjuno, kondisi badan kami juga berangsur pulih. Seluruh tim sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nanggung ya, tinggal 100 meter vertikal lagi. Sebelum kami, juga sudah ada tim lain yang melanjutkan naik. Menjadikan kami sebagai tim terakhir yang pada hari itu naik ke puncak Arjuno. Juga untuk beberapa hari mendatang, karena kawasan Arjuno Welirang ditutup dari seluruh kegiatan pendakian untuk sementara waktu, yang disebabkan oleh faktor cuaca. Pada titik ini, kami telah melampaui ketinggian dari puncak sebelumnya, Welirang. Oleh karenanya, puncak Welirang dapat terlihat dengan jelas menemani perjalanan kami. Semakin bertambahnya MDPL, semakin berkurangnya pula pohon-pohon besar yang dapat melindungi kami dari angin kencang. Vegetasi mulai berganti, didominasi pohon-pohon berukuran sedang, khas tumbuhan puncak gunung di Indonesia. Tidak lama, kami tiba di area yang dalam peta disebut dengan Camp 1 dan 2. Area ini adalah sebuah area datar di ketinggian sekitar 3.200 mdpl yang dapat digunakan untuk menginap. Namun, dalam kondisi cuaca yang tidak ramah seperti sekarang, tentu berbahaya untuk menginap di sini. Kami menjumpai beberapa prasasti atau pelakat peringatan dari pendaki yang pernah menjadi korban saat mencoba menggapai puncak Arjuno. Prasasti tersebut seperti menjadi pengingat bagi kami untuk tetap fokus dan berhati-hati dalam melangkah. Trek tanah berganti dengan batu-batu besar. Pohon tinggi sekarang sudah hilang sama sekali. Langkah juga melambat karena jalur semakin menanjak. Ngeri juga rasanya apabila harus melewati trek ini dalam kondisi hujan dan angin kencang. Oke guys, belum sampai ya? Belum, dikit lagi. Dikit lagi. Tapi kok kayak tinggian ini timbangannya puncak. Ini jalurnya itu. Jalur sempit di antara jurang di kedua sisi memaksa kami untuk terus menjaga fokus pada setiap langkah kaki. Jadi semangat, semoga terus juga naik lagi. Awan hitam masih terlihat di kejauhan.
biarpun badai telah berlalu, belum tentu badai tidak datang kembali, bukan? Kami harus siap apabila sewaktu-waktu badai kembali menghampiri. Angin yang sedari tadi setia menemani perjalanan, kini ikut membawa udara dingin menerpa langsung ke badan. Suara nafas tersengal menjadi musik dalam diam yang menemani hati saat mengumpulkan semangat untuk melanjutkan langkah. Kiri. Rasanya hanya matahari yang menjadi penyemangat dengan setia menunggu kami menyelesaikan langkah sebelum habis tugasnya hari ini. Kuat ya. Dan sampailah kita di ujung perjalanan. Selamat datang Puncak Ogal Agil, titik tertinggi Gunung Arjuna. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne.
menjadi momen yang mengharukan bagi kami bisa menggapai puncak Arjuna. Puncak 3000 kedua dalam 2 hari. Yang juga merupakan titik tertinggi yang pernah kita gapai sebagai satu tim. 3.339 mdpl. Yeay. Oke guys, jadi kita udah sampai di puncak Arjuna. Seneng banget guys, terharu banget. Nggak tahu lagi kok aku bisa sampai sini ya. Aku masih impresif. Aku masih nggak nyangka sama diriku sendiri. Boys. Dingin tapi guys. Matahari sudah siap membenamkan diri saat kami tiba di puncak Arjuna, seakan menunggu kami menyelesaikan tujuan. Memberikan sedikit waktu untuk mengagumi keindahan dan mengabadikan momen dalam gambar. Tidak lama bagi sang surya untuk kembali ke peraduan. Hari mulai gelap menjadi pengingat untuk kami segera turun. Iya, kami sadar betul saat memutuskan untuk melanjutkan pendakian, sudah pasti kami turun saat hari sudah gelap. Tentu, kami sudah mempersiapkan diri akan hal itu. Tapi, nyatanya perjalanan turun kami dari Arjuna tidak kalah membekas dalam ingatan. Kami diharuskan menghadapi kondisi yang membuat satu tim dikabarkan hilang dan jadi target pencarian relawan SAR. Jadi begini guys awal ceritanya. Setelah sejenak menikmati momen di puncak Arjuna, kami pun bergegas untuk turun, karena hari juga sudah mulai gelap. Kemudian dari bawah ada sekelompok rombongan yang meneriaki kami. Kami kira mereka adalah rombongan yang akan naik, tapi dari jalur yang lain. Kami pun membalas sapaan mereka dengan maksud hanya sekedar membalas sapaan. Mereka lanjut naik dan kami melanjutkan untuk turun. Beberapa waktu kemudian, jarak antara kami dengan rombongan tersebut semakin dekat. Mereka meneriaki kami lagi dengan menanyakan apakah kami masih memiliki air minum. Kami pun balas dengan menyuruh mereka untuk tetap naik, dengan niat kami akan membagi air minum kami saat kami bertemu. Sebelumnya kami kira mereka adalah rombongan yang sedang samit. Ternyata tidak demikian. Mereka menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah samit, tapi tidak lama kemudian badai datang. Karena merasa tidak aman untuk terus berada di atas, di tengah badai, akhirnya mereka memutuskan untuk turun menembus badai. Sayangnya, dalam perjalanan turun, badai membuat jalur menjadi samar. Mereka salah mengambil jalan yang akhirnya membuat satu rombongan masuk ke jalur Purwosari Lawang, di mana seharusnya mereka menuju Pondokan. Harus diakui memang, percabangan yang menghubungkan antara Cangar, Purwosari, dan Tretes tersebut memang kurang terlihat jelas. Terlebih jalur menuju Pondokan, mirip seperti tikungan 180 derajat dan menurun curam. Kami pun juga hampir salah mengambil jalur pada saat menjumpai percabangan tersebut. Sekali lagi, kami diselamatkan oleh perangkat komunikasi dan navigasi. Setelah bercerita tentang kondisi mereka, kami pun mengajak serta rombongan tersebut untuk turun bersama kami. Awal kami bertemu dengan rombongan tersebut, sekilas kami mengamati sepertinya rombongan tersebut sudah cukup kelelahan, dengan badan basah dan tidak terlihat jas hujan sama sekali. Entah karena rusak diterpa badai, atau memang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca buruk. Di tengah perjalanan kami turun, salah satu orang dari rombongan tersebut mengeluhkan pusing dan minta untuk istirahat. Kami segera berhenti, beristirahat, dan membagi perbekalan yang masih tersisa, sambil berharap agar dia segera pulih. Hal ini cukup membuat kami cemas karena tidak lama setelah kami meninggalkan puncak, badai kembali menerpa. Beruntung badai tidak sampai menghadang kami, tetapi ributnya suara angin terdengar jelas seperti hanya beberapa langkah di belakang rombongan. Menunggu beberapa saat, kami akhirnya melanjutkan perjalanan setelah korban, selanjutnya kita sebut saja korban, minta untuk lanjut jalan. Kami berjalan dengan ekstra hati-hati mengingat jalur yang sangat curam dengan kondisi hari yang sudah gelap. Sekitar 1 jam kami berjalan,
Korban kembali mengeluh tidak kuat dan minta istirahat. Awalnya kami mengira hanya perlu istirahat seperti sebelumnya. Ternyata kali ini lebih serius. Korban minta dibaringkan, menggigil, dan hampir tidak sadarkan diri. Melihat kondisi tersebut, kami merespon dengan cepat. Segera kami selimuti korban dengan emergency blanket, meminta rekan rombongannya untuk memberikan treatment untuk menghangatkan korban. Sayangnya hal tersebut tidak efektif karena rekan rombongannya juga mengalami kondisi yang serupa. Hanya saja tidak sampai mengalami gejala hipotermia. Kami membutuhkan panas eksternal untuk menolong korban. Untungnya kami masih mempunyai bekal imukal yang masih tersisa. Segera kami menyalakan kompor, memasak air dan membuatkan minuman hangat untuk korban dan rekan-rekannya. Sembari menunggu korban pulih, kami juga berusaha menghubungi base camp melalui radio. Namun sayangnya tidak berhasil terhubung. Lokasi kami yang masih berada di ketinggian 3000 mdpl kemungkinan menjadi penyebab sinyal radio tidak berhasil menjangkau base camp. Kami cukup lama berhenti menunggu korban untuk kembali kuat berjalan. Hal tersebut rupanya juga berdampak kepada kondisi fisik beberapa anggota tim kami. Badan kembali dingin, imbas kami terlalu lama diam. Sehingga pada saat kami melanjutkan perjalanan, badan dipaksa untuk bergerak tanpa didahului pemanasan. Ditambahkan lagi, kami masih harus berhenti beberapa kali, karena korban masih belum sepenuhnya pulih. Hal itu rupanya berdampak signifikan kepada stamina tim kami, terutama pada anggota perempuan. Cukup wajar mengingat kami mulai berjalan pada pukul 10 pagi, kehujanan, kedinginan, dan hampir menyerah melanjutkan pendakian. Dan sekarang masih dipaksa untuk terus berjalan meskipun jam sudah melewati tengah malam. Untungnya cuaca berangsur membaik sehingga kami bisa berjalan dengan lebih santai. Beberapa kali kami berhenti, duduk dalam gulita karena seluruh penerangan sudah habis baterai, dan menikmati langit malam Arjuna dini hari. Arjuna seperti memberikan hadiah bagi kami. Setelah bergelut dengan badai dan berbagai kejadian, kami disuguhkan langit Arjuna yang indah. Langit cerah dengan taburan bintang yang menawan. Sembari tim yang belakang beristirahat di belakang, korban bersama dengan tim kami yang di depan sudah kembali pulih. Ya, kami kembali berpisah rombongan. Tim yang di depan dipimpin oleh navigator kami, Bapak Rifki, berhasil mencapai tenda lebih awal dan kemudian Rifki mengantarkan korban beserta rekan-rekannya menuju pos pondokan. Karena mereka mendirikan tenda di pondokan. Sedangkan sisa anggota tim yang masih di belakang ditemani sweeper seperti biasanya. Sekaligus mengambil air karena di tempat kami bermalam sebenarnya ada sumber air. Tapi karena faktor tertentu, airnya tidak mengalir dan menjadi kering. Praktis kami baru dapat beristirahat pukul 3 dini hari. 16 jam kami berada di jalur pendakian. Molornya waktu pendakian, juga stamina yang benar-benar habis mengharuskan kami untuk beristirahat lebih lama. Ditambah cuaca hari itu hujan sepanjang hari sangat menyulitkan kami dalam berkemas. Kami baru memulai perjalanan pulang ke base camp saat hari sudah mulai gelap. Masih dengan guyuran hujan yang konsisten, kami kembali harus melewati jalur berbatu untuk turun menuju pos kokopan. Itu merupakan perjalanan turun yang paling berat yang pernah kami lalui. Jalur panjang, udara tipis, hujan terus mengguyur badan, trek batu yang licin, dan minimnya penerangan dari sisa-sisa baterai yang masih berfungsi. Bahkan kami tidak dapat menemukan tempat beristirahat untuk sekedar memasak air karena hujan. Tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri untuk terus berjalan meskipun sesekali berhenti untuk mengumpulkan tenaga. Kami berhasil sampai pos kokopan pukul 2 dini hari. Untungnya warung di pos kokopan masih buka sehingga kami tidak perlu memasak. Segera kami melepaskan atribut yang basah, berganti pakaian, dan bersantap malam seadanya yang masih dapat kami temukan di warung tersebut. Kami terlalu lelah untuk mendirikan tenda. Kami memutuskan untuk beristirahat saja di shelter tersebut sembari menunggu matahari terbit. Kami memasang flysheet di sekitar shelter, menyalakan kompor dan duduk mengelilinginya untuk mengurangi hawa dingin yang menerpa badan. Yang kami tidak ketahui adalah pada malam itu ternyata kami dikabarkan hilang dan dalam target pencarian SAR. Paginya setelah matahari mulai menampakkan diri, kami baru menerima kabar tersebut setelah ponsel kami tiba-tiba mendapatkan sinyal setelah bergeser sedikit dari tempat kami beristirahat. Tentu kabar tersebut mengejutkan kami. Segera kami berusaha mencari sinyal untuk mengabarkan kepada keluarga kami masing-masing bahwa kami baik-baik saja dan sedang dalam perjalanan turun.
Kami juga mengirimkan kabar tersebut ke base camp Tahura Raden Suryo bahwa kami baik-baik saja dan tidak perlu melakukan pencarian. Juga menceritakan kejadian yang kami alami yang menyebabkan kami terlambat turun. Setelah berkemas dan makan pagi seadanya, kami melanjutkan turun. Bersamaan dengan itu, cuaca di atas betul-betul sedang buruk. Kami masih bisa mendengar suara gemuruh selama perjalanan kami turun. Sampai di pos perizinan, kami baru mengetahui bahwa pendakian Arjuno Welirang ditutup untuk sementara waktu karena faktor cuaca. Jadi begitu guys cerita perjalanan kami selama 5 hari 4 malam di kawasan Tahura Raden Suryo dan berhasil menyelesaikan 2 puncak. Welirang 3156 mdpl dan Arjuno 3339 mdpl. Dari perjalanan ini kami belajar banyak hal dan mendapatkan banyak pengalaman yang berkesan. Bagaimanapun rencana perjalanan yang telah disiapkan selalu ada kemungkinan kejadian di luar rencana. Bahkan di luar dugaan yang bisa saja terjadi. Selalu lengkapi diri dan tim dengan perlengkapan yang sesuai. Juga tidak kalah penting pengetahuan yang cukup dalam kegiatan di alam bebas. Semoga cerita ini dapat menjadi media kami untuk mengklarifikasi berita yang mengabarkan kami hilang, terutama bagi keluarga dan orang-orang terdekat kami. Juga semoga dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat kalian yang masih menonton pada detik ini. Kalian adalah alasan kami untuk tetap berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngicilik, ihir! Scene 5 2. Scene 2, take 1. Scene 2, take 2. Scene 2, take 3. Scene 2, take 4. 2, take 5. Scene 2, take 6. Iya take 6. Yuk. Scene 2, take 7. 2, take 8. Hehe. Scene 2, take 9. Mulai. Scene 2, take 10. Masih scene 2 guys. Ke jalur Purwosari, Lawang. Kula titip sakit. Lah kok penak? Kali niki pun tambah kula salin. Lah kok penak? Hah? Enak lho. Ayo basa sing apik. Wis basa apa? Enggak inggil lho. Apa Bi? Krama inggil. Kula kajenge nitip. Basa Cina. Kamu lah kuliah bahasa Cina. Ya paling siji loro telu. Loro. Telu san. Papat. Arbaatun. Awas tangan Alhamdulillah. Kalian luar biasa guys. Kasih kena anjir. Ya, kamu juga. Yuk. Rolling. Record. Cak aku hoi pas tak cedek nang iki. Terima kasih loh. Metu kafe mari. Terekam bisa? Metu kafe mari tenan ae. Kodok metu lho. Kalau angin tolong interest kami. Kalau angin masuk, yuk. Bejo juga gak apa-apa. Ini
lanjut nonton vlog lah. Yang ini ada footage-nya. Cut. Iya. Ya. Ya. Kan otak ada. Sin terakhir gini ya. Ulang nggak? Ulang. Apa tuh lang? Tekan sin awal. Dasmus. Ya selesai.